Hai, kita mau membahas mengenai PMS, mulai dari definisinya, gejala-gejalanya, kenapa bisa terjadi seperti itu, kapan harus ke dokter kandungan, dan apa saja sih yang akan dikerjakan oleh dokter kandungan. Assalamualaikum, hai moms and girls, saya dengan Dr. Vita Mauli. Kita masih bahas seputar kesehatan perempuan. Sesi kali ini kita mau bahas mengenai PMS. PMS itu adalah kumpulan gejala-gejala atau keluhan wanita-wanita menjelang menstruasinya. Kapan terjadinya? Biasanya terjadinya itu adalah beberapa hari, 3-4 hari, atau bahkan ada yang seminggu sebelum menstruasi, dan biasanya berakhirnya pada saat hari menstruasi keempat atau kelima, atau bahkan ada tuh yang sampai setelah menstruasinya selesai. Nah, ini tuh normal moms and girls. Jadi 90% wanita seluruh dunia memang pasti merasakan yang namanya PMS. Jadi jangan bingung atau khawatir ya yang berlebihan. Dan kalau ditanya kenapa sih PMS itu muncul? PMS itu muncul karena adanya ketidakseimbangan hormon pada wanita-wanita menjelang menstruasinya. Jadi yang namanya hormon tergantung sama siklusnya. Jadi nggak selalu tuh hormon estrogen selalu tinggi, hormon progesteron selalu tinggi, itu nggak selalu menyesuaikan dari siklus menstruasi wanitanya. Lalu kemudian moms harus tahu ada yang namanya hormon serotonin yang memang dia tuh ngontrol rasa sedih kita, rasa kecewa kita, nggak mudah marah, tapi dia tuh malah jadi banyak menurun, drastis menurun. Nah, itulah penyebabnya kenapa muncul PMS. Nah, gejala PMS ada dua nih, terbagi dua kelompok, ada yang psikis, ada yang fisik. Nah, kalau psikis itu lebih ke yang tadi saya bilang, perubahan mood, mudah sedih, mudah depresi, terus kayak gampang capek, gampang ngerasa kayak sendiri gitu. Itu adalah psikisnya ya moms and girls. Tapi kalau yang namanya fisik itu yang seperti moms and girls rasakan, seperti nyeri otot, misalnya kayak payudaranya kencang atau nyeri pada saat mendekati menstruasi. Terus kemudian dirasakan otot-ototnya, atau selain otot kaki juga badan juga banyak banget tuh yang ngeluh nyeri. Nah, satu lagi yang biasanya mendekati menjelang menstruasi adalah rasa seperti kram atau kencang di perutnya. Itu sebenarnya juga sudah menjelang mendekati menstruasi. Itu juga salah satu yang sering dikeluhkan loh. Nah, moms and girls harus ke dokter kandungan kalau memang gejala PMS yang tadi saya sebutkan malah mengganggu kualitas hidup moms and girls. Jadi, mengganggu itu seperti apa? Mengganggu itu kalau misalnya rasa sedih yang moms and girls rasakan tuh sampai benar-benar membuat moms and girls tidak mau makan, tidak mau beraktivitas. Itu artinya sudah jatuh ke seperti depresi. Karena harusnya normalnya PMS tidak seperti itu. Moms and girls harus tahu bahwasanya keluhan PMS itu sebenarnya tidak mengganggu aktivitas sehari-hari moms and girls. Jadi cuman kayak ya memang pegel sih, tapi ya udah habis itu aktivitas seperti biasa. Atau ya emang sih gue ngerasa kayak sedih, gue sensi, atau misalnya kesel, tapi nggak sampai harus membuat moms tiduran terus di rumah sampai nggak mau makan atau nggak mau beraktivitas. Jadi kalau udah kayak gitu jangan lupa ya ke dokter kandungan untuk konsultasi. Nah, setelah sampai ke dokter kandungan, biasanya yang ditanyakan adalah seputar rasa sedih atau keluhan-keluhan moms and girls nih. Biasanya akan ditanyakan kenapa dan berapa lama. Misalnya, kenapa sih muncul keluhan sedih? Apakah cuma pada saat mens atau misalnya di luar itu pun juga merasakan sedih? Nah, itu biasanya ditanyakan. Lalu kemudian, seberapa lama? Apakah seharian? Apakah hanya pagi saja? Ataukah benar-benar memang ya hilang timbul, bisa kapan saja? Nah, itu juga dinilai. Jadi intinya dokter kandungan biasanya akan menilai sebenarnya ini masuknya ke gangguan yang lain seperti depresi atau memang murni hanya PMS. Kalau memang ternyata memang gangguan atau keluhan-keluhannya terlalu berlebihan sampai mengganggu kualitas hidup, biasanya itu sudah masuk ke ranah psikolog atau psikiatri biasanya. Jadi kayak kita tuh biasanya menata laksananya lebih komprehensif. Jadi dokter kandungan nggak semata-mata menangani sendirian nih pasien tersebut, tapi biasanya kita akan konsultasikan ke psikolog dan psikiatri. Jadi nanti dari mereka lah perlu tata laksana tambahan atau enggak, misalkan perlu tata laksana hormon atau misalnya perlu tata laksana antidepresan juga biasanya diberikan tuh sama pertimbangan kedua belah pihak.
Nah, sekian edukasi dari saya. Semoga moms and girls memahami ya dan jadi tidak terlalu khawatir. Moms and girls harus ingat nih, semua keluhan yang moms and girls rasakan dirasakan juga loh oleh banyak wanita di luar sana. Sekian dari saya, sampai ketemu di sesi kesehatan perempuan lainnya. Makasih ya buat yang udah subscribe channel YouTube saya. Yang belum, jangan lupa untuk subscribe, like, and share ya. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Sampai ketemu ya moms and girls.